selamat datang di podcast Logika, lagi ngobrol bareng di LPM Diagnostika. Nah, kenalin aku Zaida Zahra yang akan menemani kalian di podcast Logika kali ini. Di sini tentunya aku gak bakal sendiri, di sini aku bakal ditemani bareng narasumber kita yang bisa menumbuhkan insight baru mengenai mental health. Oke, secara nggak langsung aku spill ini Kak, tema podcast kali ini mengenai mental health Kak. Oke, benar banget kalau tema podcast kali ini adalah mental health. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, akhir-akhir ini topik kesehatan mental itu sedang ramai-ramainya dan sudah nggak asing lagi di telinga kita sebagai mahasiswa era milenial, apalagi semenjak pasca pandemi. Ya, yang dari aku baca pun, angka gangguan mental yang terjadi pada orang-orang seperti termasuk kita remaja itu meningkat drastis. Ya, seperti yang aku baca terakhir kali, yaitu riset yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada yang bekerja sama dengan University of Queensland dari Australia menyatakan bahwa 1 dari 20 remaja Indonesia terkena gangguan mental, bahkan dikategorikan sebagai ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Dalam riset tersebut juga menyimpulkan 2,45 juta orang di Indonesia tergolong ODGJ. Wah teman-teman, di sini pun aku masih kaget banget ya. Angka 2 juta itu nggak sedikit ya Kak, tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke inti podcast kali ini, di mana kita akan membacakan kisah-kisah menginspiratif dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi di Malang dari sisi kesehatan mental. Wah, penasaran banget gak sih? Tapi sebelum itu, karena di sini udah ada Kak Alia Ulwidat yang bakal nemenin aku, mungkin dari Kak Alia bisa kenalan diri dan menyapa teman-teman pendengar podcast kali ini. Halo semua, perkenalkan nama saya Alia Ulwidat, biasa dipanggil Alia. Saya merupakan mahasiswi psikologi Universitas Brawijaya angkatan 2019. Halo kakak, salam kenal juga Kak. Ya. Oke, mungkin karena kita tahu kan kesibukan kakak ini sekarang sebagai mahasiswa semester 7 ya Kak. Ya. Pasti sibuk banget ya Kak. Mungkin kakak bisa cerita sedikit mengenai kesibukan kakak ke teman-teman semua. Oke, bicara tentang kesibukan, kurasa semua pasti sibuk ya, nggak hanya semester 7, tapi dari mababut pasti juga memiliki kesibukan masing-masing nih, meskipun dari dunia akademik, entah non-akademik seperti organisasi, kepanitiaan dan sebagainya. Kalau dari aku pribadi sih, tentu saja kalau bicara tentang semester akhir ya, pasti akan bergelut dengan skripsi, dengan tugas akhir seperti itu. Dan kebetulan kalau di jurusan aku, di beda jurusan kan beda-beda ya ketentuannya. Ada yang sudah magangnya itu dari semester 5, 6 kayak gitu. Kalau dari jurusan psikologi sendiri itu baru semester 7 kecuali MBKM ya, MBKM magang kayak gitu. Nah, dari aku pribadi pun juga baru mengikuti magang di semester 7 kayak gitu. Jadi di semester 7 ini kemarin dari awal semester 7 menjalani 2 nih skripsi dan magang, dan aku juga masih ada kuliah nih di semester ini, masih ada kekurangan SKS, jadi ya jalan itu sih. Terus di luar akademik ya, di luar kuliah, sepertinya kepanitiaan ya, ada kepanitiaan seperti Malang Cerdas, terus One Step IDN kayak gitu lah. Terus juga ikut volunteer di mana di situ ada sanggar belajarnya dosen pembimbing saya itu bergerak di bidang pembelajaran anak-anak seperti itu. Jadi di situ volunteer secara sukarela ya kayak gitu untuk anak-anak SD kayak gitu. Terus saya juga sedang magang di layanan konseling mahasiswa di UB seperti itu. Ya, kurang lebih itu saja. Wah, sibuk banget ya Kak, banyak magangnya juga ya Kak. Ya, walaupun kalian sibuk masih bisa sempetin datang ke podcast Logika untuk ketemu teman-teman semua. Mungkin kita langsung aja ya Kak. Di sini aku bakal bacain cerita dari teman-teman semua Kak. Mungkin buat cerita pertama, tahun 2018 akhir liburan 2 SMA aku berlibur di kampung. Gak ada yang beda sama rutinitas aku sih saat liburan. Ya drakoran, makan, jalan-jalan, tidur, repeat. Tapi tiba-tiba suatu malam aku gak bisa tidur. Bener-bener gak bisa tidur padahal udah baca doa. Udah bayangin yang indah-indah juga.
Sampai aku mulai mencoba tidur itu jam 8-an dan gak bisa tidur sampai jam 11-an. Habis itu aku langsung bangunin kakak aku yang udah tidur di samping aku. Dan aku bilang aku gak bisa tidur. Dan selama gak bisa tidur itu aku ngerasa sesak nafas yang beneran berat banget buat aku bisa nafas. Sampai aku mikir pada waktu itu kayaknya hidup aku sampai di sini aja. Setelahnya kakak aku bangunin mama aku dan aku bilang apa yang aku rasain. Mama kasih aku air hangat dan ngolesin aku pakai minyak kayu putih. Tapi keadaan aku nggak membaik, justru aku semakin ngerasa takut dan sesaknya semakin parah. Akhirnya mamaku bangunin om aku untuk antar ke RS terdekat. Nah, RS di situ lumayan jauh, sekitar 20 menitan dan hanya RS kecil. Aku diperiksa dan kata dokter jantung, paru-paru semua aman. Gak ada penyakit apapun dan dokter ngasih resep obat untuk aku minum. Tapi setelah kejadian itu, aku malah ngerasa semakin memburuk. Aku tidak mengenali diri aku ngerasa berbeda. Jujur sampai sekarang pun aku juga gak tahu apa yang aku rasain waktu itu. Aku nggak pernah berhenti mikir yang sebenarnya aku juga nggak tahu aku ini mikir apa, tapi otak aku berasa capek, lelah, dan penuh gitu setelah kejadian itu. Aku mengalami sesak napas, panik, kaki tangan dingin, deg-degan, merasa bakal mati, takut, itu semua semakin sering terjadi. Baru mulai mereda semenjak tahun ini, walaupun dalam 1 bulan pasti ngalamin hal itu lagi. Nah, aku pernah baca-baca di internet kalau itu adalah beberapa tanda dan gejala dari gangguan mental berupa gangguan panik. Tapi aku nggak pernah mengklaim diri aku sebagai pengidap panik disorder. Karena aku sendiri juga belum pernah periksa langsung ke psikolog atau psikiater. Alasannya karena aku belum ada kesempatan buat pergi ke profesional. Mungkin dengan akun nulis ini bisa ngebantu aku dan teman-teman lain yang merasakan hal serupa. Terima kasih LPM dan pihak terkait, semoga sukses selalu. Oke, semoga sukses juga untuk teman kita yang udah berani buat memberikan cerita ini ya Kak ya. Di sini kalau aku yang nangkep ya Kak, di sini tuh teman kita ini tiba-tiba nggak bisa tidur, terus dia tuh nggak mengenali dirinya itu siapa, merasa berbeda gitu, dan juga mengalami sesak nafas, kakinya dingin, deg-degan, merasa bakal mati kayak gitu Kak. Dan dia mencari tahu tentang kondisi dia dan dia merasa kalau itu salah satu dari panic disorder Kak. Apakah dari Kakak nih sendiri, dari sisi Kakak sebagai mahasiswa psikolog itu seperti apa ya Kak? Oke, terima kasih kesempatannya. Kak siapa tadi? Zahida Kak. Kak Zahida. Oke, sebelumnya mungkin aku mau mengapresiasi dulu ya kepada kakak yang sudah bersedia membagikan ceritanya kepada kita semua, karena jarang-jarang ya kayak gitu mau membagikan cerita pribadinya seperti itu, yang mungkin beberapa orang itu merasa malu, merasa itu aib dan sebagainya, takut dianggap lemah. Tapi karena kakaknya sudah bersedia membagikan cerita kepada kita semua, berarti kan itu kan sudah ada itikat baik untuk berbagi ya, seperti itu. Barangkali itu juga bisa menginspirasi nih orang lain yang memiliki hal yang serupa kayak gitu. Terima kasih Kak, kamu keren. Keren Kak. Oke, jadi kalau tanggapan aku ya dari mahasiswa psikologi nih seperti itu, kataku kakaknya tuh sudah mengambil langkah yang tepat ya. Kan tadi kan kakaknya cerita kalau rutinitasnya tuh ya seperti biasa kayak gitu ya, waktu liburan nggak ada yang berbeda kayak gitu. Tapi tiba-tiba nih waktu malam itu dia nggak bisa tidur, terus akhirnya sesak napas, dibantu orang tua tapi tidak membaik, akhirnya dibawa ke dokter terdekat kayak gitu. Nah kan mungkin kita tahu bersama ya teman-teman bahwa sakit itu kan ada dua ya, ada sakit fisik, ada sakit mental seperti itu. Nah tentu saja penanganannya juga berbeda. Ada misalnya kalau fisik itu perlu penanganan profesional dari dokter, seperti itu perlu bantuan obat juga kayak gitu. Kalau yang mental itu misalnya dia masih butuh seperti konseling, seperti hanya perlu didengarkan dan perlu solusi, seperti itu kan cukup ke psikolog. Tapi kalau persoalan
permasalahan mentalnya itu perlu sampai membutuhkan bantuan obat, itu perlu datang ke psikiater. Mungkin sedikit for information aja ya teman-teman, bahwa psikiater dan psikolog itu berbeda ya. Kalau psikolog itu dia adalah mahasiswa psikologi yang sudah mengambil profesi psikolog, dan dia hanya bisa membantu teman-teman untuk mengatasi masalah mentalnya, tapi tidak sampai bisa memberikan obat seperti itu. Nah, kalau psikiater itu dokter yang sudah mengambil spesialis kejiwaan seperti itu. Nah, jadi seperti tadi yang saya jelaskan, kalau mahasiswa ada individu yang dia itu merasa memiliki sakit mental, namun itu secara klinis itu sangat membutuhkan sampai bantuan obat seperti itu. Jadi nanti dari psikolog diarahkan ke psikiater untuk mendapatkan obatnya, kayak gitu. Oh, berarti ini ya Kak. Jadi teman kita ini itu karena dia mengalami kayak kaki dingin, terus panik kayak gitu, itu termasuknya masuk ke psikiater ya Kak? Sebenarnya kan tadi kakaknya kan itu ya, mohon maaf kan tadi ceritanya kan hanya yang seperti masih permukaan ya, karena kan kalau sebenarnya nih kalau di ilmu konseling, di ilmu psikologi kan kita tidak bisa ya langsung menjudge orang, menilai orang itu dari permukaan saja, perlu analisis secara mendalam seperti itu, bagaimana riwayat penyakitnya, bagaimana kesehariannya, apa yang telah dilakukan. Tadi kan kakaknya masih cerita yang mungkin bisa katakanlah masih luarnya saja begitu ya. Jadi kalau di konseling itu, di proses konseling perlu dicari dulu penyebabnya kayak gitu. Nah, tapi karena tadi kakaknya, dari cerita kakaknya itu tiba-tiba kan sakit itu ya, kayak sesak ya, sesak, nggak bisa tidur, akhirnya kan dibawa ke dokter terdekat. Itu kurasa sudah langkah yang tepat, karena kan mungkin ini memang sakit fisik ya, bukan sakit ke mental gitu. Jadi memang dibawa ke dokter terdekat, kan bisa jadi tadi kan dokter umum ya, bukan dokter yang psikiater tadi yang kejiwaan gitu. Jadi kalau dari ilmu fisiknya, dari ilmu kedokterannya itu dia dari jantung aman, aman ya. Iya, nah itu kan paru-paru aman, jadinya kan tapi tetap dikasih obat, mungkin obat menenang ya atau bagaimana kayak gitu. Tapi dia mungkin langkah pertama sudah tepat ya. Nah, yang kedua tadi kan dia bilang tapi dia tidak merasa lebih baik nih habis dikasih obat kayak gitu. Dia merasa jadi tidak mengenal dirinya sendiri, dia malah tambah kalut pikirannya ya, tambah bingung dengan apa yang ada pada dirinya kayak gitu. Dan kurasa seperti itu kan memang perlu kan kalau memang dia tidak bisa mengatasinya sendiri, perlu untuk bantuan orang lain ya, misalnya nih kayak gitu bantuan orang tua, orang-orang terdekatnya untuk cerita gitu. Barangkali perlu untuk divalidasi emosinya, barangkali itu dia merasakan A tapi dia tuh tidak tahu kalau merasakan A kayak gitu, merasakan B, atau kalau mungkin memang perlu penanganan profesional tuh boleh banget untuk datang ke konselor ya atau psikolog terdekat kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bisa saran ya buat kakaknya dan juga teman-teman sekalian. Misalnya teman-teman merasakan seperti itu dan butuh cerita kepada profesional kayak gitu, namun kan ke psikolog kan bayar ya, kayak itu kan ada biayanya, dan mungkin kalau males apalagi bayar lagi kayak gitu kan, jadinya kan terkendala di biaya. Boleh banget teman-teman kan sekarang tuh sudah menyediakan banyak platform yang sudah menyediakan konseling gratis seperti itu. Nah, misalnya nih kalau susah cari di luar ya, kayak komunitas mental health kayak gitu kan, biasanya kayak Ruang Teras, kayak My Counseling. Kalau misalnya kesusahan atau ribet, bisa banget loh teman-teman gunain fasilitas yang ada di UB, di mana di situ seperti tadi ya, di tempat magang saya itu layanan konseling mahasiswa, itu kan memang dikhususkan untuk Sivitas Akademika UB kayak gitu loh, dan itu full gratis, tidak dipungut biaya. Jadi teman-teman tinggal mendaftarkan diri saja di web, nanti tinggal tunggu dihubungi oleh pihak layanannya untuk mendapatkan antrian dan giliran untuk bisa konseling dengan para profesional kayak gitu. Nah, di situ di line konseling tersebut juga menyediakan itu ya, kayak konselor dari psikolognya juga juga bekerja sama dengan psikiater dari FKUB, di mana itu juga ada bekerja sama dengan pihak dosen hukum ya, dimana kan di situ kan di psikologi juga ada psikologi yang bergerak di ranah hukum juga ya kayak gitu. Jadi sangat lengkap kayak gitu. Jadi kan sangat disayangkan kalau tidak menggunakan fasilitas tersebut gitu.
Jadi kurasa itu sih ya, mungkin kalau untuk mengatasinya, misalnya ingin cerita lebih jauh nih kayak gitu, bisa banget gunakan layanan itu teman-teman. Nah, kalau dari aku pribadi, karena ya mohon maaf ya Kak, karena tadi kakaknya kan kita kan hanya bisa membaca dari ceritanya, tapi kan tidak bisa bertanya-tanya lagi nih kayak gitu lebih jauh terkait bagaimana apa penyebabnya, apa yang sudah dilakukan kayak gitu, riwayat penyakitnya mungkin kayak gitu kan. Jadi hanya bisa menanggapi dari ceritanya saja ya. Mungkin selain menghubungi orang terdekat ya, minta tolong orang terdekat, cerita atau ke profesional kayak gitu. Mungkin tadi juga kan kakaknya menyebutkan mencari-cari di internet ya. Nah itu kan sebenarnya itu tidak dibenarkan ya, karena kan self diagnose itu sangat membahayakan, karena mungkin banyak dari kita juga masih ada ya yang melakukan seperti itu. Apa sih, kenapa kok aku akhir-akhir ini sedih, akhir-akhir ini nangis sendiri kayak gitu, cari di internet, oh ternyata aku gini, kan self diagnose ya namanya ya. Nah itu kan sangat membahayakan dan tidak dibenarkan kayak gitu, karena takutnya kan ya memang artikel-artikel di internet itu kan menyantumkan sumber-sumbernya dari sumber terpercaya mungkin kayak gitu, tapi kan masih kurang gitu penanganannya, karena tidak kan seperti tadi, meskipun dia merasakan A, merasakan B, tapi kan latar belakang setiap orang kan berbeda-beda, jadi perlu itu dianu langsung oleh profesional kayak gitu. Oh berarti karena dia kan di sini dia juga mencari-cari di internet, jadi bukan di sini dia nggak mengklaim dirinya itu pengidap panic disorder, tapi gejalanya itu masuk ke panic disorder, tapi tidak berarti dia itu mengidap panic disorder gitu ya? Iya, belum tentu. Iya, jadi lebih baik untuk ke ini ya Kak, ke psikolog terdekat, apalagi kalau misalkan ternyata kakak ini mahasiswa UB, bisa banget untuk melakukan konseling ke Teman konseling mahasiswa UB. Iya Kak. Oke Kak, mungkin bisa kita lanjut ke cerita selanjutnya yang kedua Kak, ya aku bacain ya. Untuk cerita yang kedua, awal kuliah merupakan hal yang cukup berat bagi saya. Saya dapat memasuki institusi ini pun melalui banyak sekali proses sebelumnya. Selain kuliah yang cukup berat, banyak sekali masalah yang menimpa. Fake friends, tidak dekat dengan orang tua karena berbagai hal, tidak memiliki teman terdekat di sini, dan lain-lain merupakan hal yang sangat berat bagi saya. Seringkali saya merasakan stres dan hampir depresi, tapi saya bersyukur mampu melewati itu semua. Oke Kak, kalau yang aku tangkep nih Kak, dia itu teman kita ini tuh merasakan fake friends, dan karena tidak dekat dengan orang tua sehingga dia itu memiliki rasa stres dan hampir depresi Kak. Kalau menurut Kakak gimana Kak? Menurut Kakak sebagai mahasiswa psikolog? Tadi kayaknya lebih ke sharing gitu ya. Dia tuh dari awal perkuliahan, bahkan sebelumnya itu dia sudah melakukan banyak perjuangan gitu ya, melakukan langkah-langkah yang berat untuk bisa sampai di titik ini kayak gitu. Sampai masuk kuliah pun perjuangan itu juga belum berakhir, selain dari akademik tapi juga sosialnya ya, kayak fake friends tadi, terus juga masalah keluarga, dia tidak terlalu dekat dengan keluarga, nggak ada teman untuk bercerita, untuk saling berbagi cerita kayak gitu, sampai akhirnya mungkin dia sedikit merasa kesepian gitu ya, akhirnya kan merasa kayak sendiri, akhirnya tuh kayak kesusahan sendiri gitu loh, kesusahan sendiri, akhirnya stres dan depresi gitu ya, merasa gitu. Dan ini mungkin aku juga mau apresiasi lagi ya, sebenarnya kakak sudah hebat banget bisa sampai di titik ini, bisa berjuang dan melalui semua ini ya kan ya, dari banyak perjuangan, banyak kesulitan, tapi kakak bisa melaluinya kayak gitu. Itu sih mungkin yang pertama yang perlu kakak sadari, bahwa alhamdulillah loh kakak bisa bertahan sampai saat ini dan melaluinya dengan baik kayak gitu, meskipun banyak lalu lalang rintangan yang menghadang seperti itu ya. Kalau menanggapi dari ceritanya, memang ya mungkin kita ketahui bersama bahwa sebenarnya tuh di dunia ini tuh semua orang itu lagi nggak baik-baik saja loh, semua itu lagi berjuang dengan masalahnya masing-masing gitu ya. Mungkin kita kalau bahasa Jawanya itu sawang sinawang gitu ya. Kalau kita lihat, misalnya aku lihat Kak Zahida ya, Kak Zahida kayaknya tuh dia happy-happy aja ya hari-harinya kayak gitu, kayak nggak pernah sedih, nggak pernah galau, nggak pernah
nggak punya masalah nih kayak gitu, kok beda dengan aku yang kayaknya hampir setiap hari itu ada aja masalahnya, padahal belum tentu. Padahal Kak Zedi itu mungkin juga punya, tapi dia pandai untuk menyembunyikan kayak gitu. Mungkin dia ketika bersama temannya dia happy, tapi pas di kamar dia nangis, kan kita nggak tahu ya teman-teman ya kayak gitu. Jadi ya yang perlu diketahui juga itu bahwa kamu tidak sendiri menghadapi kesulitan itu. Semua orang itu juga pasti memiliki kesulitannya masing-masing, pasti juga berjuang dengan masalahnya masing-masing gitu. Jadi yang pertama, kamu jangan pernah merasa sendiri, merasa yang paling susah, yang paling menderita itu jangan. Kita semua bersama-sama melawan itu, menghadapi itu gitu ya. Ya, terus yang kedua tentang fake friends tadi ya. Memang kan kita itu ya, seperti saya pernah membaca quotes di mana itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau bilang kalau langkah untuk menyakiti diri sendiri adalah berharap pada orang lain kayak gitu. Nah, jadi kan dari situ kan kita bisa merenungi bersama ya teman-teman. Oh iya ya, kayak gitu tuh sebenarnya masalahnya itu ada diri kita sendiri loh kayak gitu. Belum tentu sebenarnya orang itu nggak ngelakuin kesalahan apa-apa kayak gitu, dia menjalani hidupnya dengan semestinya, tapi karena kita terlalu bergantung sama dia, kita berharap lebih ke dia, akhirnya kita yang sakit sendiri karena kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan kayak gitu. Padahal juga kalau ditarik dari dasarnya kayak gitu kan semua orang juga memiliki kehidupannya masing-masing kan. Kita nggak bisa kan kayak gitu mengandalkan orang ini lo harus care sama aku, orang ini lo harus tahu kalau aku baik-baik apa itu nggak baik-baik aja, kalau nggak baik-baik aja dia harus menghibur aku, kan itu juga nggak bisa ya, karena barangkali dia pun juga perlu dihibur, perlu dipedulikan kayak gitu, tapi dia memilih untuk berjuang dan tetap bertahan meskipun lagi kesulitan kayak gitu. Jadi mungkin juga bisa nih ya teman-teman, buat kakak yang sudah bercerita dan juga teman-teman sekalian bahwa fake friends memang sebenarnya itu kalau kita dari sisi kita itu kan jangan apa ya, yang pertama tadi kita tidak perlu dan tidak semestinya untuk mengharapkan lebih atau berharap kepada orang lain. Namun di sisi lain kita juga bisa ambil pelajaran yang dari dia juga secara tidak langsung mengajarkan kepada kita bahwa itu tuh nggak benar, itu tidak harus dilakukan, tidak semestinya dilakukan. Jadi langkah baiknya kita juga sebagai teman, bagi teman kita yang lain itu jangan sampai menjadi fake friends kayak gitu, karena itu kan juga sangat, selain merugikan orang lain kan juga sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri loh kayak gitu. Pasti apa ya, mungkin Kak Zaida juga pernah merasakan ya, dan teman-teman yang lain, ketika kita itu sebenarnya nggak pengen nih melakukan kejahatan, misalnya kayak melakukan hal-hal negatif, tapi ketika kita melakukan itu secara sadar atau tidak sadar, itu setelah melakukannya pasti akan merasa menyesal, kayak sedih juga gitu ya. Padahal sebenarnya waktu itu kita sadar ya waktu itu melakukannya, tapi setelah melakukannya pasti menyesal dan sedih gitu dan merasa bersalah ya kayak gitu. Jadi bisa ambil pelajaran kayak gitu. Dan yang pertama tadi jangan terlalu berharap dengan orang lain kayak gitu. Yang kedua juga ambil pelajaran, jangan sampai kita sama dengan orang seperti itu gitu. Kita harus jadi teman yang baik buat orang lain. Setidaknya nggak apa-apa kalau kita itu melakukan kebaikan tapi tidak berbalas kebaikan, tapi yakinlah kebaikan itu pasti akan terbalas meskipun tidak dari orang yang sama, tidak dalam bentuk yang sama kayak gitu. Itu sih yang mungkin perlu ditanamkan ke mindset kita masing-masing. Dan mungkin terakhir ya Kak ya, dan kurasa itu support system itu sangat perlu ya teman-teman kayak gitu. Jika dirasa teman-teman itu dari teman misalnya nggak ada nih, atau semua fake friends, atau mungkin lingkungannya sangat toksik, itu kan memang perlu dihindari ya, biar kita itu tidak stuck di situ dan bisa berkembang kayak gitu. Sebenarnya kan yang lebih penting kan circle yang bagus ya, circle meskipun temannya sedikit tapi bisa membuat kita tuh jadi lebih baik, daripada teman yang banyak tapi semua tidak dekat, tapi semua itu toksik, kan lebih baik kan yang sedikit tadi ya kayak gitu. Jadi support system tadi tidak harus dari teman kok, dari orang tua ya, dari orang-orang terdekat, keluarga seperti itu. Kalau misalnya teman-teman emang memiliki masalah tadi ya seperti kakaknya yang memiliki keluarga ya tidak dekat dengan orang tua, mungkin bisa tapi kan kita tidak bisa ya selamanya seperti itu, karena kan kita kan juga
sama keluarga gitu Iya, ya. Sampai kita tua pun nanti kan juga tetap sama keluarga meskipun sudah berkeluarga gitu loh ya. Jadi mungkin bisa dicari akar masalahnya, apa sih yang membuat aku jadi tidak dekat dengan orang tua, apakah salah dari aku, apakah dari orang tua. Kalau dari orang tua mungkin bisa dibicarakan baik-baik, apa itu solusinya. Barangkali mereka itu tidak sadar bahwa itu kurang tepat seperti itu, karena kan sejatinya orang tua juga manusia biasa ya teman-teman, yang mungkin juga bisa nih melakukan kesalahan dan keluputan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya jika kita mengingatkan, namun tetap diingat dengan cara yang baik ya, dengan komunikasi yang baik seperti itu. Dan juga jangan lupa teman-teman tuh punya Tuhan, punya Allah ya, betul. yang dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita sedih atau senang, dalam keadaan kita gagal atau berhasil, dalam keadaan kita dekat dengannya atau bahkan kita menjauh, Allah selalu ada untuk kita. Kayak gitu, kurang lebih gitu sih Kak. Iya benar Kak. Mungkin yang aku tangkap ya Kak. Jadi ada 3 hal, maksudnya untuk kita dapat mulai bangkit lagi ya Kak. Itu yang pertama, kita nggak boleh terlalu berharap kepada orang lain ya Kak. Karena itu bisa jadi yang membuat kita merasakan kalau salah satunya teman ini fake friends gitu, padahal sebenarnya dia juga punya masalah gitu, dan dia nggak tahu kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu yang salah ke kita gitu ya Kak. Iya, betul. Kemudian yang kedua juga kita juga harus mencari lingkungan yang baik, walaupun teman-teman di lingkungan itu sedikit orang gitu ya Kak. Lebih baik teman yang sedikit berkualitas daripada yang banyak tapi malah membuat kita semakin kurang bisa ini ya Kak, berkembang ya. Kemudian yang ketiga juga kita kalau di sini kan tidak dekat dengan orang tua ya Kak, mungkin kita bisa cari akar permasalahan kenapa kita tidak dekat dengan orang tua, terus kita juga berusaha untuk berkomunikasi langsung gitu ya Kak. Iya. Oke Kak. Mungkin itu dari cerita yang kedua kita Kak. Mungkin kita bisa lanjut ke cerita yang ketiga kita Kak. For your love.